Yang menarik di Indonesia ini, hal-hal remeh selalu menjadi bahan pembicaraan netizen. Gak tahu kenapa. Mungkin kita terlalu banyak nonton sinetron jadi suka dengan sesuatu yang berbau drama supaya ada bahan gibah. Saya jadi ingat dulu ketika Presiden Jokowi bertemu dengan Sultan Brunei. Yang ramai dibicarakan bukan isi pembicaraan atau rencana kerjasama kedua negara. Tetapi justru kancing jas Jokowi. Kancing jas Jokowi memang seperti terlepas waktu itu. Sehingga memunculkan kesan gak rapih. Apalagi netizen banyak membandingkan dengan kancing jas kepala negara lain yang biasanya tertutup sehingga kelihatan rapih. Padahal jenis jasnya aja beda. Jas yang dipakai Jokowi waktu itu memang modelnya kancing terbuka. Tapi netizen mana peduli, malah situasi kancing jas jadi trending di Twitter. Menarik kan? Ada lagi kasus yang remeh banget tapi jadi trending pembicaraan, yaitu bahasa Inggris Jokowi. Bahasa Inggris Jokowi memang logatnya medok sehingga buat sebagian orang yang bukan orang Jawa jadi kedengaran aneh. Tapi itu biasa aja sih. Banyak orang Singapura yang berbahasa Inggris tapi dengan logat Mandarin. Ya namanya logat, gak bisa diperbaiki. Tapi selama ini komunikasi Jokowi dengan banyak kepala negara lain ya lancar-lancar aja. Bahkan Jokowi diberikan tempat terhormat dalam berbagai acara dunia. Para kepala negara itu juga nggak mempermasalahkan logat bicara Jokowi. Karena mereka juga punya logat masing-masing. Meski sama-sama mereka berbahasa Inggris. Beda misalnya kalau sejak kecil orang itu tinggal di Amerika. Tentu logatnya akan terpengaruh banget dengan logat orang Amerika sehingga logat aslinya hilang. Jadi buat saya seru aja ya dengar perdebatan banyak orang tentang MotoGP di Mandalika. Yang dibahas bukan kenapa proyek Mandalika yang menelan dana 2,5 triliun rupiah itu harus diadakan. Tapi yang rame malah berita pawang hujan. Pawang hujan di Indonesia memang bukan hal yang baru. Hampir semua acara outdoor di sini pasti ada pawang hujannya. Itu sudah seperti budaya yang dipercayai kalau si pawang itu bisa mengatur alam. Yang enak memang pawangnya. Kalau berhasil dia dapat nama, kalau gagal ya dia tidak bisa melawan yang maha kuasa. Tapi tetap dia dibayar penuh sesuai dengan hasil kerjanya. Yang jadi bahan pembicaraan menarik memang reaksi orang-orang bule melihat ada pawang hujan di acara semodern seperti MotoGP di Mandalika. Mereka kaget ketika melihat ternyata ada budaya lain di negeri orang yang selama ini tidak pernah mereka lihat di negara mereka yang semuanya mengandalkan teknologi. Tapi mereka tambah kaget ketika ternyata si pawang berhasil menghentikan hujan deras. Bahkan akun official MotoGP nge-tweet dengan surprise. It work! Karena si pawang dianggap berhasil menghentikan hujan. Si pawang tentu senang lah karena selain dapat bayaran dia juga dapat perhatian internasional. Mudah-mudahan aja sesudah acara MotoGP, si pawang hujan diundang ke Afrika untuk bisa mendatangkan air hujan di beberapa daerah yang kering. Kan lumayan, bayarannya dolar. Selain MotoGP di Mandalika, ada lagi hal remeh yang bikin rame di ibu kota negara baru, yaitu Kendi Nusantara. Kendi ini dibuat sebagai pertanda di sana terletak titik nol dari ibu kota baru dan para pemimpin daerah diundang untuk melakukan ritual memasukkan tanah dari daerahnya masing-masing ke dalam Kendi. Ritual ini kemudian dihujat oleh beberapa orang yang fanatik agama, dianggap sebagai kegiatan musyrik sama seperti pawang hujan di Mandalika. Padahal ritual Kendi itu kan hanya simbolik aja. Dengan makna semua daerah bersatu merayakan calon ibu kota negara baru tanpa ada niat untuk melakukan penyembahan apapun di sana. Aneh memang kaum jenggot separuh ini. Di satu sisi mereka ribut menganggap kalau pawang hujan dan ritual Kendi Nusantara itu adalah kegiatan yang syirik, menduakan Tuhan dengan memakai perantara dalam meminta kepadanya.
Tapi mereka sendiri lebih sirik. Masa baliho Rizik aja mesti disembah-sembah segala, dipuja-puja seakan dia dewa dari segala dewa, diturunkan paksa karena dianggap mengganggu pemandangan, nggak mau. Baliho Rizik seperti berhala buat mereka, Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka dari kemiskinan dan kebodohan. Padahal miskin dan bodoh itu bisa saja dari mereka sendiri. Ya gimana nggak bodoh, orang dalam penjara kok ya dipuja-puja. Tapi memang kita kadang butuh hal remeh dalam hidup. Dan itu jadi bahan pembicaraan yang hangat di media sosial. Namanya juga lagi gabut, lagi pada malas kerja. Jadinya gibah adalah solusi utama. Meski kadang banyak juga yang suka gibah-gibahan remeh gitu buat lucu-lucuan. Saling ejek-ejekan, saling memberi gelar kadrun dan cebong untuk memanaskan situasinya. Hidup itu memang jangan terlalu serius, anggap bercanda aja. Kebetulan ada media sosial, jadi bisa jadi bahan untuk bicarakan banyak hal termasuk hal yang remeh-temeh itu. Bahkan ada orang yang sering disebut pakar telematika yang juga dikenal sebagai pakar panci dan perabotannya juga suka membahas hal remeh-temeh. Kenapa dia begitu? Karena di bidang teknologi dia sama sekali nggak dianggap, nggak diperhitungkan. Karena ilmunya yang dia anggap paling hebat rupanya cetek luar biasa. Ya akhirnya si pakar telepanci itu sibuk membahas hal remeh-temeh yang buat dia itu adalah hal yang luar biasa. Jadi jangan malu ya, meski kita bukan pakar karena ternyata seseorang yang menyebut dirinya pakar pun senang bahas hal yang gak penting dalam kehidupan. Di media sosial semua orang punya strata sosial yang sama dan tingkat pendidikan yang sama. Yang membedakan hanya nasibnya aja. Ada yang terus sibuk pakai media sosial karena arus tren aja dan ada yang bisa memanfaatkannya untuk mencari rejeki buat keluarga. Kalau gitu, mending kita seruput kopi aja. Gaspol!